Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Diberkatilah kita yang menyimak tayangan ini dan menjadi harapan kita. Kita tidak hanya sekedar menyimak, tetapi kita benar-benar mendengar dan menyimpan setiap apa yang Tuhan maksudkan, Tuhan sampaikan kepada kita. Baik, firman Tuhan tentang kita dibuat dengan karya ilahi, ya. Sekali lagi, kita dibuat dengan karya ilahi. Wow, sangat luar biasa. Kita lihat Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, satu karya yang agung, karya yang luar biasa. Ketika Allah sang penjunan, ketika Allah sang pembuat perkara-perkara di luar nalar manusia, tetapi itulah yang sesungguhnya Allah kerjakan buat kehidupan kita. Nah, jadi dikatakan di sini Allah telah mempersiapkan pekerjaan itu untuk kita lakukan, dan Ia melakukannya dengan tulus agar kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, ketika kita dibuat oleh Allah, Tuhan mau tujuannya itu tergenapi dan kita hidup di dalam kehendaknya, hidup di dalam tujuannya. Kita diciptakan bukan hanya sekedar untuk lahir, dibesarkan, dirawat oleh orang tua, kemudian kita bekerja, kita menikah, tidak. Tetapi tujuannya adalah kita masuk dalam karya keselamatannya Tuhan, dalam hidup percaya kepada Yesus, dalam hidup untuk berkenan dalam apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Jadi tidak hidup dengan semaunya, tidak. Tapi Dia mau kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Allah. Jadi bukan kita yang mempersiapkan pekerjaan itu, tapi Allah lah yang telah mempersiapkan untuk kita. Bapak Ibu, Tuhan membawa kita untuk masuk dalam rencananya adalah untuk apa? Kita bisa lihat, kita bisa merasakan, kita bisa tahu bahwa oh benar-benar Tuhan mengasihi bukan hanya kita saja. Ya, Tuhan mengasihi bukan hanya orang Kristen saja, tidak. Tetapi justru karena Tuhan mengasihi orang banyak, Dia mau libatkan kita. Ya, Dia mau libatkan saya dan saudara untuk terus masuk di dalam anugerah keselamatan, menjangkau mungkin banyak orang datang kepada Kristus. Kita bisa melihat bahwa di hari-hari ini banyak sekali kegerakan terjadi, ya. Banyak sekali semangat yang baru timbul di dalam kekristenan, ya. Di suatu negara tertentu ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus karena mereka mengerti, karena mereka tahu mereka dibuat oleh karya ilahi. Mereka dibuat oleh tangan yang penuh dengan kuasa untuk membawa pribadi masing-masing datang kepada Yesus, menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di pagi hari ini engkau dibuat oleh tangan Tuhan. Engkau dibuat oleh tangan yang penuh dengan kasih, tangan yang penuh dengan anugerah, dan tangan yang sama, anugerah yang sama. Ketika kita terima sentuhan tangan itu, maukah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Maukah kita menjadi penyambung lidah Allah? Maukah kita menjadi satu frekuensi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dan terhubung juga dengan banyak orang, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Ya, Yakobus berkata, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman. Tetapi iman itu bukan iman yang sejati apabila tidak ada perbuatan yang baik yang dinyatakan dalam hidup seseorang yang telah mengakui dirinya orang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya bacakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Berkata begini, demikian pula iman, jika iman itu tidak dinyatakan dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Nah, jadi Bapak Ibu, dikatakan iman itu bukan iman yang sejati apabila tidak ada perbuatan baik yang dinyatakan. Wow, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena pekerjaan baik.
Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan sorga, bukan pekerjaan duniawi. Terimalah di pagi hari ini pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan, sediakan buat kita. Ingat, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita diselamatkan karena pekerjaan baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau mengerti, memahami setiap apa yang kami alami di hari-hari ini. Tuhan, tolong kuatkan kami, mampukan kami, bahwa kami terus masuk tenggelam dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang bekerja melampaui akal pikiran kami, melampaui kekuatan kami Tuhan. Mampukan hidup kami untuk kami boleh menerima firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Diberkati setiap kami yang mendengar firman Allah. Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menguduskan, Engkau tetap membawa hidup kami Tuhan untuk mengenal lebih dekat lagi pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah jemaat-jemaat-Mu yang mendengar tayangan ini dan yang menyimpan, melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.